Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Rendina dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab dari materi keseimbangan dalam sel elektrokimia ini. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama itu mengenai fungsi pembentukan termodinamika, kemudian aktivitas ion, dan setengah reaksi dan elektroda. Nah, langsung saja, untuk materi fungsi pembentukan termodinamika ini kita akan membahas tiga. Yang pertama itu entalpi pembentukan, yang kedua fungsi Gibbs, dan terakhir entropi. Untuk entalpi pembentukan ion-ion, entalpi pembentukan dari ion hidrogen itu sama dengan 0 pada segala temperatur. Nah, contohnya pada reaksi pembentukan HCl ini yang mempunyai entalpi pembentukan sebesar minus 167,16 kJ per mol. Nah, untuk mencari delta H F0 pada ion kloridanya, kita bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Delta H0 sama dengan delta HF0 ion hidrogen ditambah delta H0 ion klorida. Hasilnya itu delta H0 ion klorida karena nilai dari delta H0 ion hidrogen ini kan sama dengan 0. Maka dari itu, nilai dari delta H0 ini sama dengan nilai dari delta HF0 ion klorida. Nah, untuk contoh soal itu, hitunglah entalpi pembentukan dari ion Ag+. Untuk reaksi pembentukannya itu Ag plus setengah Cl2 menjadi Ag plus Cl-. Untuk mencari tahu besar entalpi pembentukan dari ion Ag+, kita bisa langsung masukkan saja rumusnya menjadi delta H0 dikurangin dengan nilai dari delta HF0 ion klorida yang bisa kita lihat dalam tabel di samping. Didapatkan hasil dari entalpi pembentukan ion Ag+ sebesar plus 105,58 kJ per mol. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi Gibbs pembentukan ion-ion. Fungsi Gibbs pembentukan ion-ion ini, fungsi Gibbs ini disimbolkan dengan delta Gf0. Nah, delta Gf0 dari ion hidrogen ini nilainya itu 0 pada segala temperatur. Sama seperti tadi, pada reaksi pembentukan HCl itu mempunyai fungsi Gibbs sebesar minus 131,23 kJ per mol. Delta Gn0 yaitu sama dengan delta Gf0 ion klorida karena delta Gf0 ion hidrogen ini nilainya 0. Jadi nilai dari delta G0 itu sama dengan nilai delta Gf0 ion klorida. Nah, contohnya sama seperti tadi, menghitung fungsi Gibbs pembentukan ion Ag+, reaksinya sama fungsi Gibbs standarnya itu besar fungsi Gibbs dari delta G0 itu diketahui minus 51,12 kJ per mol. Kemudian untuk mencari nilai dari delta Gf0 ion Ag+, tinggal masukin aja nilai delta G0 sekian dan dikurangin dengan nilai delta Gf0 ion klorida bisa dilihat dalam tabel di samping. Didapatkan hasil besar fungsi Gibbs pembentukan dari ion Ag+ itu sebesar plus 77,08 kJ per mol. Nah, lanjut untuk entropi. Entropi ion-ion di dalam larutan, entropi itu disimbolkan dengan S. Entropi untuk ion hidrogen itu sama dengan 0 pada segala temperatur. Nah, suatu ion yang mempunyai entropi lebih tinggi daripada ion H+ itu disebut sebagai entropi positif. Sedangkan suatu ion mempunyai nilai entropi lebih rendah daripada ion H+, itu disebut sebagai entropi negatif. Contohnya itu pada ion Cl- disebut sebagai entropi positif karena memiliki nilai entropi lebih tinggi daripada ion H+. Sedangkan ion Cu2H+ ini disebut sebagai entropi negatif karena memiliki entropi yang lebih rendah daripada ion H+. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai aktivitas ion. Potensial kimia zat terlarut di dalam larutan ideal itu dihubungkan dengan aktivitasnya. Nah, aktivitas ini A, disimbolkan dengan A. Nah, aktivitasnya ini dihubungkan dengan molalitas sehingga mendapatkan persamaan A sama dengan gamma kali M per M0. Gamma ini merupakan koefisien aktivitas. Kemudian, koefisien gamma ini bergantung pada komposisi, molalitas, dan temperatur larutan. Ketika larutan tersebut mendekati keidealan atau dalam artian mengikuti hukum Henry,
pada molalitas rendah atau molalitas semi mendekati 0, koefisien aktivitas itu cenderung mendekati 1. Gamma ini cenderung mendekati 1 sehingga aktivitas ini cenderung mendekati M per M0. Nah, karena semua penyimpangan dari keadalan ini terbawa ke dalam koefisien aktivitas, maka potensial kimia yang semulanya ideal ini didapatkan persamaan oleh Henry menjadi gamma menjadi mu 0 plus RT ln gamma. Nah, RT ln gamma ini dibuatlah persamaan lagi oleh dB dan Haeckel. Dibuatlah dua persamaan ini oleh dB dan Haeckel. Nah, dari dua persamaan ini, dB dan Haeckel mendapatkan 3 persamaan berikut yang disesuaikan dengan nilai dari I-nya. I ini merupakan kekuatan ionik yang bisa dilihat dari rumus di samping ini. I sama dengan setengah dikali penjumlahan dari Ci dikali Zi kuadrat. Zi ini merupakan bilangan muatan ion yang nilainya selalu positif karena kuadrat kan. Sedangkan kalau Ci ini merupakan konsentrasi dalam bentuk molal. Nah, untuk I yang kurang dari 10⁻², itu untuk mencari gamma-nya ini. Untuk mencari gamma-nya ini dengan rumus log gamma I sama dengan minus A dikali Zi kuadrat akar I. I-nya bisa dilihat dari sini, bisa dihitung dari rumus ini. Nah, ini rumus log gamma ini bila hanya satu ion, sedangkan kalau terdiri dari 2 ion, atau di sini log gamma plus minus ini artinya itu ion positif dan ion negatif. Rumusnya minus A dikali Z plus ini merupakan muatan yang positif, sedangkan Z ini merupakan muatan yang negatif dikali akar I. Nah, A ini merupakan suatu nilai yang besarnya itu 0,509 untuk larutan encer pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini untuk I-nya itu kurang dari 10⁻⁻1 dan ini I-nya kurang dari 0,5. Rumus itu berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri atas 2 elektroda, konduktor logam yang dicelupkan ke dalam elektrolit, dan konduktor ion yang dapat berupa larutan, cairan, dan padatan. Elektroda dan elektrolitnya ini membentuk kompartemen elektroda. Sel elektrokimia yang menghasilkan listrik karena terjadinya reaksi spontan di dalamnya itu disebut sebagai sel galvanik. Dan sel elektrokimia di mana reaksi tak spontan di dalamnya digerakkan oleh arus luar disebut sebagai sel elektrolisa. Kemudian dalam sel elektrokimia ini kita sering mendengar tentang reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini adalah reaksi di mana terjadinya transfer elektron dari satu zat ke zat lain. Ada yang namanya zat reduksi atau disebut sebagai reduktan, dan zat pengoksidasi yang disebut sebagai oksidan. Zat reduksi itu sebagai pendonor elektron, sedangkan zat pengoksidasi disebut sebagai akseptor elektron. Setiap reaksi redoks dapat dinyatakan sebagai jumlah 2,5 reaksi, yaitu reaksi konsepsi yang memperlihatkan kehilangan dan perolehan elektron. Contohnya ini pada reaksi reduksi ion Cu2+ oleh Zn. Nah, zat yang tereduksi dan teroksidasi di dalam setengah reaksi itu membentuk pasangan redoks, dinyatakan dengan oxret ini. Nah, pasangan redoks dari reaksi reduksi Cu2+ oleh Zn ini yaitu Cu2+ dengan Cu dan Zn2+ dengan Zn, di mana oksidasinya di Cu2+, reduksinya Cu, sedangkan yang Zn2+ ini sebagai oksidasi dan reduksinya Zn. Oke, masuk ke reaksi pada elektroda. Jadi dalam sebuah sel elektrokimia, 1/2 reaksi itu berlangsung di kompartemen elektroda, dan setengah reaksi lain itu berlangsung di kompartemen lain. Elektroda tempat terjadinya oksidasi itu disebut sebagai anoda. Sedangkan elektroda tempat terjadinya reduksi disebut sebagai katoda. Pada sel galvanik, katoda mempunyai potensial lebih tinggi daripada anoda, sebab spesies yang mengalami reduksi menarik elektron dari elektrodanya, sehingga meninggalkan muatan positif relatif. Sedangkan
pada anoda, oksidasi itu menghasilkan transfer elektron pada elektroda sehingga memberikan muatan yang negatif. Nah, itu saja untuk video penjelasan mengenai keseimbangan dalam sel elektrokimia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.